Sahabat JMSC dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, kemudian jatuh ke tengah sawah, dan kita ditampani dengan padi-padi yang mulai tumbuh. Dan hari ini saya berada di salah satu tiuh hebatnya Tulambang Barat, Toto Wonodadi, Kecamatan Batu Putih, dan langsung ditemani, kita sergap langsung kepala tiuh beliau, Bapak Ali Husin, yang tidak usah pakai lama, langsung kita jemput. Check it out. Let's go. Apa kabar Pak Husin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini tak cari ke rumah, ndak ketemu, katanya pulang dari kantor langsung melap. Ya toh, ndak tahunya nyelempet di sini. Apa ceritanya nih? Ya memang kebetulan hari ini banyak kegiatan, Mas Wawan. Artinya dari tadi pagi kita ada program pembagian BLT tahap 2 yang jumlahnya 27 penerima KPM. 27 penerima KPM. Ya, hari ini? Hari ini. Begitu selesai langsung cus ke sawah? Belum. Tadi saya selesai langsung keluar, ada acara yang udah dijanjikan sama kawan, sehingga saya harus nemuin. Makanya saya janjiin sampai itu jam 3 kurang lebih segitu. Luar biasa. Iya, ini hiburan atau memang sengaja kita di sawah ini adalah bahwa ini merupakan lahannya masyarakat yang saat ini sedang bercocok tanam, atau seperti apa nih kira-kira? Alhamdulillah Mas Wawan. Jadi Batu Putih ini ada 3 wilayah yang menyokong ketahanan pangan, terutama Toto Wonodadi, yang kedua Pancamarga, yang ketiga adalah Mulyosari. Salah satu Toto Wonodadi ini terbagi dari 3 bagian. Artinya sebagian itu lahan itu memang persawahan. Terus yang satu lagi pembagian itu lahan perkebunan, dan sisanya pemukiman. Nah itu salah satunya. Betul. Nah kemudian artinya kan gini, ini menjadi hal yang menarik, Pak Paloh, bahwa di Toto Wonodadi yang notabene memang tiuhnya itu di pentokannya Tubaba gitu ya. Betul. Pentokannya Tubaba. Betul. Artinya di sini ada sumber penghidupan yang justru secara otomatis kelompok taninya digerakkan, semuanya digerakkan, itu boleh dibagi ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah Mas Wawan, Toto Wonodadi semua pengurus mulai dari Gaboktan sampai di kelompok tani berjalan. Berjalan. Bahkan kemarin kita dapat bantuan bibit dari Dinas Pertanian, mulai dari bibit padi dan bibit jagung. Nah kemudian kan gini, Pak Paloh, ketika kita melihat Toto Wonodadi itu kan otomatis ingatannya tuh flashback di beberapa tahun yang lalu nih. Betul. Nah gitu, beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian dengan kondisi yang saat ini, saya melihat terharu lah, luar biasa. Saya lihat jalan sudah mulai hot mix, tinggal dikit lagi yang belum, ya kan. Terus kemudian sawah ini jadi hijau kembali. Terus kemudian saya masih melihat kebun-kebun yang masih produktif. Terus kemudian juga aktivitas di Balai Tiuh itu hidup dan jalan, aparaturnya juga ngantor, melayani masyarakat. Nah ini boleh diceritakan dulu Pak Paloh sebelum saya menyasar ke masalah program ini. Meminitnya dari pola yang dulu sampai dengan sekarang, saya katakan ideal lah ini. Alhamdulillah kita memang selalu ngajak masyarakat tuh berbicara, itu masalahnya. Dalam arti kita selalu mendepankan musyawarah dan mufakat. Dan kita melibatkan semua instansi. Dan memang udah tugas kita sebagai kepala tiuh, termasuk perangkat itu, untuk melayani masyarakat dan menggerakkan semua sektor yang ada di tiuh Toto Wonodadi. Jadi memang ada sebuah kolaborasi dan sinergi antara masyarakat dengan aparatur dan lembaga-lembaga yang lain ya. Gitu. Oke Pak Paloh, tentu ini adalah sebuah perjuangan lah menurut saya, karena merubah pola itu kan luar biasa kan gitu. Tapi boleh dong, selain kita berbicara dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada, tentu ada terobosan-terobosan lain yang jenengan lakukan. Sehingga ketika ini jenengan bagikan ke teman-teman kepala yang lain, ini bisa menjadi satu inspirasi untuk memajukan tiuhnya juga. Ya, sederhana sih Mas Wawan. Artinya ketika kita menjabat sebagai kepala tiuh, kita ini salah satu ya pejabat publik, pejabat politik ya. Cuman dia tidak politik praktis sebagai kepala tiuh. Nah tentu kita tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Artinya kita melibatkan
semua yang ada, termasuk wakil-wakil yang dari dapil kita, ya kan? Ya itulah tujuannya, itu kita punya perwakilan yang ada di Batu Putih, ya supaya dia itu tahu apa sih yang menjadi kekurangan, apa yang sudah dan apa yang belum. Bahkan Nah, yang itu yang menjadi kita kebutuhan, sampaikan, ya kan? itu yang kita sampaikan. Ya. Oke Pak Paloh, ini kan teman-teman, ini luar biasa unik dan asik. Saya jujur sudah lama saya tidak nongkrong. Saya sudah lama kan gitu. Kita nggak bisa bayangin kalau kita aja di tengah galengan, kameramennya seperti apa Pak Paloh. Tapi memang luar biasa. Artinya bahwa kalau kita nemuin Pak Paloh gampang itu kayaknya sih bukan sebuah persoalan, tapi sulitnya menemuin itu karena memang aktivitasnya padat kan gitu. Kemudian upaya jenengan Pak Paloh terkait dengan bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memaksimalkan, otomatis ini anggaran juga kita sedang dalam kondisi turun, ya kan? Memanfaatkan itu semuanya sehingga bukan saja pelayanan, tapi ada beberapa hal yang memang sudah tertuang dalam RKP kita itu yang bisa kita terapkan. Itu boleh bercerita Pak Paloh, menyiasatinya seperti apa sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya itu tadi Mas Awan ya, kepala TIW itu kan harus tahu, tahu dalam arti kita tidak bisa mengandalkan hanya sekedar dana desa, apalagi dengan dana desa ini sangat-sangat terbatas. Betul. Dengan adanya COVID kemarin ya rata-rata pagu anggaran dana desa itu turun ya. Jadi kita memanfaatkan yang ada di kabupaten. Salah satu kalau untuk jalan kita harus koordinasi kemana? Salah satu ke dinas PU. Kalau pertanian, sektor pertanian ya kita harus ke dinas pertanian. Nah itulah. Artinya kita bukan hanya sekedar duduk sebagai jadi kepala terpilih, tetapi kita betul-betul memperjuangkan apa yang jadi harapan masyarakat. Nah terus kemarin ini kan terkait dengan apa yang jenengan bilang tadi, melakukan terobosan, berusaha berkoordinasi, cari informasi ke kabupaten, khususnya ke PU nih, ke PU. Ini kan jalan kita ini yang sudah di hotmix ini sudah berapa lama umurnya? Jalan hotmix itu dilaksanakan tahun 2022, tepatnya hampir akhir tahun. Hampir akhir tahun. Akhir tahun. Nah, tapi kalau ngelihat secara konstruksinya kan itu notabene bahwa itu keren. Artinya belum ada tanda-tanda melenyok, belum ada. Nah itu ini kan naneminnya kan repot. Biasanya kan kalau PU bangun, ya gitu, begitu menggunakannya sembarangan atau dan lain sebagainya sehingga kapasitas masyarakat yang seharusnya bisa memelihara, nah ini kan nggak dapat. Nah ini totoannya dari kok bisa? Ini ceritanya piye ini? Ya kita kan memberikan edukasi ya, asas manfaat yang bermanfaat untuk orang banyak. Sebagai contoh kendaraan, baik luar ataupun dalam, kita himbau. Dalam arti kapasitas muatan itu maksimal 8 ton. Ya mungkin kalau lebih dari 5 kintal mungkin belum merusak itu jalan, itu masalahnya. Nah makanya kita selalu memberikan pemahaman dengan jasa pengguna angkutan supaya ini juga manfaatnya untuk bersama. Ya. Kalau kita pakai aturan itu 6 bulan hancur, insya Allah dia bisa 1 tahun lebih. Nah siapa yang diuntungkan? Udah barang tentu ya warga setempat dan kawan-kawan yang akan melintasi itu. Nah terus kemudian di tahun ini Pak Paloh punya program andalan apa sih yang bakal kita wujudkan atau memang menjadi rencana kita yang bisa kita unggulkan? Ya kalau tahun ini kan yang jelas kita memang nggak bisa berbuat banyak, Mas Awan ya, karena posisi juga di kabupaten itu gonta-ganti, apalagi dengan transisi PJ ke PJ lagi yang baru, sehingga kita koordinasinya kan nggak bisa satu pintu itu Mas Awan ya. Jadi kita berbagai, bahkan kita kalau dulu itu jelas bupati kita di penitip, kalau hari ini kan kita masih PJ. Belum kita ibaratnya itu nyampe di tempat dia udah berbalik, sehingga kita mau menyampaikan itu kadang belum ketemu orangnya udah gak ada selesai itu. lagi. Nah, itu. Jadi kendala juga itu Mas Wan. Tapi sebenarnya kita tetap berharap yang jelas kita tetap yang kita kenyut sektor pertanian. Sektor pertaniannya. Karena sawah ini salah satu bukan hanya sekedar menyumbang untuk wilayah Batu Putih ini Mas Wan ya, atau Wonodadi ini, tapi dia bisa menyumbang di luar kecamatan Batu Jadi Putih. penyangga kebutuhan pangan tetangga sebelah. Betul. Luar biasa. Ya, mungkin ya bisa dicek wilayah Gunung Terang itu berapa sih luas persawahannya. Padahal ini kan sawahnya tak ada hujan. Iya. Tak ada hujan kan karena kita memang tidak dialiri irigasi ya, tak ada hujan. Berarti artinya 1 tahun kita bisa kelola berapa kali? 2 kali. 2 kali panen masih bisa ya. Masih bisa. 2 kali panen. Nah terus kemudian
upaya Pak Paloh bagaimana gairah orang menanam padi lagi itu bisa tumbuh dan lain sebagainya, atau jangan-jangan Pak Paloh sendiri yang punya sawah juga? Kalau Pak Paloh itu nggak punya sawah, tetapi tetap mensupport apa yang jadi harapan. Karena memang target kita, Mas Wawan, setelah saya masuk di desa, ada 3. Salah satunya pembangunan, ekonomi, dan pola SDM masyarakat. Nah, ekonomi ya salah satu ya karena mayoritas masyarakat saya itu petani, ya harus kita genjot ya dari petani. Nah, cuman memang akhir-akhir ini kita yang jadi keluhan itu pupuk, Mas Wawan, ya. Sehingga pupuk ini banyak kesulitan. Nah, kami minta itu ya ke depan bagaimana dari Dinas Pertanian itu ada penyediaan pupuk kayak yang dulu kan, sebelum kita program yang baru ini. Kalau jadi dulu kan pupuk memang ada dari Dinas Pertanian, ada. Kalau dia mengeluarkan bibit pasti ada pupuknya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk memenuhi kebutuhan pupuk itu sendiri? Ya, pupuk sekarang ini banyak yang udah beralih, Mas On, ya. Jadi karena dengan pupuk yang sulit, mungkin dia orang banyak memanfaatkan dari kotoran-kotoran kambing, ternak mereka, ya. Bahkan mereka itu ambil yang dari luar, skam salah satunya itu sekarang. Itu yang diolah mereka sehingga untuk mengatasi kelangkaan tersebut, ya kan gitu. Berarti artinya di dunia pertanian ini khususnya untuk Toto Wonodadi bagaimana ada upaya lah untuk pemenuhan kebutuhan baku daripada petani. Nah, kemudian kan gini, Pak Paloh, kalau hari ini saya kepingin Pak Paloh itu ngomong untuk masyarakatmu tercinta, Pak Paloh pingin ngomong apa nih? Ya, kalau saya selalu mengajak masyarakat itu jangan bosan-bosan, artinya ayo kita harus jalan terus. Jadi kita nggak bisa juga mengandalkan, kita harus juga punya inovasi yang baru. Apa yang bisa kita, ya kalau kita bisa memberdayakan, kita ternak kambing, Mas Wawan, contohnya, kan bukan hanya sekedar ternak kambing. Betul. Artinya kotorannya itu bisa bermanfaat untuk bahan tanaman kita, baik itu padi atau singkong atau jagung. Gitu. Nah, terus kemudian ketika nih dengan kondisi Toto Wonodadi yang sudah lumayan keren lah menurut saya ya, tapi masih perlu peningkatan. Mungkin ada beberapa sektor yang memang perlu sentuhan khusus lah, kan gitu. Nah, ketika kepada pemerintah daerah nih harapannya seperti apa? Ya, harapan saya sebagai kepala TIO, Mas Wawan, artinya ya manusiawi lah, selalu kurang dan kurang. Karena sejatinya masyarakat saya belum makmur. Betul. Itu permasalahan ya kan. Jadi bukan karena kurang dia terpenuhi, bukan. Memang masyarakat belum makmur, itu persoalan. Jadi harapan saya dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat, dengan dinas-dinas terkait, ya supaya bisa diperhatikan lah. Artinya dengan wilayah Batu Putih ini kan nggak banyak masalahnya. Khusus di bidang persawahan itu ada 3, salah satu Toto Wonodadi, Pancamarga, dan Mulyosari. Nah, ini bukan hanya sekedar untuk mengcover wilayah Batu Putih, bahkan kalau ini ada perhatian yang lebih, kita bisa membantu kecamatan-kecamatan lain, termasuk Kecamatan Gunung Agung. Nah, kemudian gini, untuk menjalankan program atau selama jenengan jadi Pak Paloh di TIO Toto Wonodadi ini, kendala yang paling signifikan, kendala yang paling krusial apa, Mas, untuk membangun TIO kita? Kalau kendala itu sebenarnya hampir nggak ada, Mas. Kenapa saya bilang nggak ada? Sepanjang dananya cukup. Itu persoalannya kan. Nah, cuman lagi-lagi kita ini kan karena anggaran yang terbatas, ya kan, tingginya kebutuhan. Betul, ini yang jadi persoalan. Jadi artinya bahwa untuk melaksanakan itu sebenarnya ya kita sesuaikan dengan anggaran yang ada, sembari kita cari terobosan-terobosan luar yang bisa memicu perkembangan dan pertumbuhan di Toto Wonodadi, ya Pak Paloh. Nah, kemudian gini Pak Paloh, kalau hari ini JMSI kepingin Pak Paloh itu ngomong sesuatu untuk kampung jenengan sendiri, apa ya? Kalau misalnya sudah mulai ada rasa bangganya, apa yang menjadi kebanggaan? Kalau misalnya memang ada yang perlu kita dorong lagi, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Jadi harapan saya dengan teman-teman JMSI, Mas Wawan, ya mungkin ya seperti saya sampaikan tadi, ya kalau kekurangan tuh banyak, itu Mas Wawan. Artinya jadi kita nggak bisa berdiri dengan sendiri tanpa didukung dari pemerintah kabupaten. Karena dana desa itu jelas tidak mencukupi dengan anggaran. Mungkin di tengah-tengah masyarakat saya sampaikan itu, Mas Wawan. Masyarakat tuh berpikir kalau dana 1 M itu besar. Tapi bagi kami Kepalo, dana itu kecil.
Karena bisa dihitung. Kalau kita masuk fisiknya 70%, pemberdayaan 30%, ditambah lagi dengan peraturan yang sekarang 10% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, berarti sisanya 70. 70 masih dikurang 30%, dibagi 30% untuk pemberdaya, terus 70% untuk fisik. Artinya hampir nggak ada itu masalahnya. Artinya kalau kita mau bangun jalan 1 kilo itu udah sulit kan begitu. Tapi masyarakat kan taunya duitnya banyak. Tapi saya yakin lah, artinya ketika Pak Paloh itu bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga TIO seperti LPM, seperti BPT dan tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah itu cara kita mengedukasi masyarakat itu bisa dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut. Nah kemudian gini Pak Paloh, itu hal yang paling apa ya, bisa kita lakukan lah untuk saat ini gitu. Tentu ini akan berbeda dengan harapan ke depan. Tapi saya kemarin sempat cek di KPU Pak Paloh, di di daftar calon sementara itu nama Pak Paloh tidak ada. Saya lihat. Nah, itu persoalan yang agak menarik. Agak menarik. Masalahnya. Seyogyanya saya memang belum ada keinginan ke sana. Nah, tetapi ada warga kita Batu Putih khususnya, karena kebetulan saya ini sebagai ketua Abdesi, mungkin dalam pembinaan saya ataupun kinerja saya yang mereka lihat, maka ada satu dorongan dari tokoh-tokoh Batu Putih itu untuk maju ke kabupaten. Namun di sisi lain, saya ini lucu, tapi saya belum katakan lucu karena saya ngelihat kemarin yang viral. Itu lebih lucu kayaknya. Lebih lucu lagi. Ya. Yang di Jawa itu demo, dikira orang itu apa, polisi udah siap siaga, nggak tahu cuman mendukung supaya dia itu mencalonkan diri lagi di TIO. Itu hampir sama masalahnya. Cuman bedanya masyarakat saya kumpul di rumah-rumah dusun, kepala dusun itu, saya diundang sama ibu itu, bahwa saya tidak boleh naik ke kabupaten dahulu. Kalau saya masih maksa, mereka juga tidak melarang. Tapi ada syaratnya, mereka tidak akan memberikan hak suara untuk saya. Nah ini yang jadi masalah itu Pak Sawan. Artinya mereka masih sangat mengharapkan kepemimpinan jenengan, karena memang Toto Wonodadi setelah di tangan jenengan memang saya cukup mengenal Toto Wonodadi lah. Saya cukup mengenal mulai dari dulu definitif Toto Wonodadi, mulai dari merencanakan dan lain sebagainya. Insya Allah saya ngikutin itu semua. Nah tapi kan gini, di tahun politik ini kan Palonya agak pening nih kayaknya. Ya agak pening lah ya, artinya banyak teman, banyak kawan, banyak. Nah, antisipasi itu semua termasuk bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan tahun politik seperti apa Pak Paloh? Kalau saya tidak ada instruksi ataupun perintah itu masalahnya, karena kita tahu kita sebagai kepala TIO juga ada batas-batas yang bisa kita sampaikan dengan masyarakat. Betul. Ya artinya kita cuma memberikan ya ini pilihan tahun politik, nggak usah gontok-gontokan. Nah, jangan sampai pilihan ini selesai kamu orang masih belum setegoran. Itu yang kita sampaikan. Dan pilihlah, artinya yang memang betul-betul siap untuk membantu dan memperjuangkan wilayah kita. Itu yang paling penting. Baku artinya bahwa sudah jauh-jauh hari jenengan sudah mensosialisasikan ini ke masyarakat, sehingga tahun politik itu bukan menjadi ajang cari duit, tapi bagaimana mereka bisa memilih sesuai dengan kapasitas dan apa ya, kebutuhan lah yang di wilayah kita, kan seperti itu. Oke Pak Paloh, sebelum kita akhiri untuk episode yang pertama ini Pak Paloh, apa yang Pak Paloh ingin katakan secara umum, baik untuk teman-teman kepala TIO, untuk masyarakat Tubaba, bagaimana bisa melirik ke Toto Wonodadi dan kemudian mengantisipasi di 2024 mendatang? Ya saya cuma mengajak kawan-kawan kepala TIO itu, pertama memanfaatkan dengan jabatan yang 6 tahun itu masalahnya. Artinya dengan kita menjabat sebagai kepala TIO, kita punya kewenangan dan punya kebijakan. Nah, imbauan saya buat kawan-kawan, ambillah kebijakan yang berpihak dengan masyarakat. Itu aja. Jadi jangan kita tuh mengambil kebijakan yang tidak berpihak dengan masyarakat. Alas kepentingan pribadi. Hanya pikiran pribadi. Nah, karena itulah yang bisa membawa kita nggak usah ngomong mau nyalon lagi, nggak usah berpikir minta dipilih, biarkan masyarakat itu memilih dengan sendirinya. Begitu masalah. Oke Pak Paloh, terima kasih nih waktunya. Kapan-kapan nanti ketika ini sudah mulai menguning, boleh kami diundang lagi ke sini, kita bisa ngobrol lebih banyak. Syukur-syukur nanti pas kita bisa panen raya ini sama-sama, mudah-mudahan kita doakan petani kita makin sejahtera, makin makmur. Dan hari ini
apa namanya, Dinas Pertanian juga bisa melihat ini semuanya nanti, sehingga ada satu upaya juga untuk memperhatikan sawah-sawah dadakan, sawah-sawah tanda hujan yang ada di wilayah Batu Putih dan sekitarnya. Terima kasih Pak Paloh. Dan untuk semua masyarakat Tubaba tercinta, mari kita berikan salam paling hangat dan salam cinta untuk mereka semuanya. Salam Tubaba. Cek it out.